Jadi memang seringkali sakit perut ini banyak penyebabnya. Nah, salah satunya memang si infeksi usus buntu. Sakit dari infeksi usus buntu ini, sakit perutnya sakit sekali dan tiba-tiba. Halo, nama saya Dr. Bramasta Ayres Rosadi, spesialis bedah dari Mayapada Hospital. Oke, jadi spesifiknya adalah infeksi yang letaknya pada usus buntu kita. Nah, usus buntu sendiri letaknya itu adalah antara sambungan usus halus dan usus besar. Dia pertemuan di antara kedua organ penting itu. Nah, kalau ada infeksi di situ, maka terjadilah infeksi usus buntu atau peradangan usus buntu. Oke, penyebab dari peradangan usus buntu itu sebetulnya adalah sumbatan. Nah, sumbatan yang letaknya pada usus buntu ini. Nah, sumbatan itu bisa dua, bisa yang awalnya di dalam dari si usus itu sendiri, jadi di dalam ususnya yang menyumbat, atau dia sumbatan dari luar. Nah, kalau sumbatan yang dari dalam usus itu sendiri, itu biasanya memang penyebabnya fekalit atau kotoran kita yang keras. Itu adalah salah satu penyebab utama yang paling sering saya temui. Nah, sementara kalau yang dari luar itu biasanya karena peradangan dari usus yang lain seperti sakit perut yang berulang begitu, itu yang menyebabkan pembesaran kelenjar sehingga dia menekan si ususnya itu. Maka terjadilah sumbatan. Jadi memang seringkali sakit perut ini banyak penyebabnya. Nah, salah satunya memang si infeksi usus buntu. Tapi yang perlu diingat, sakit dari infeksi usus buntu ini, sakit perutnya sakit sekali dan tiba-tiba. Jadi apabila kita ketemu sakit perut, terus sakit perutnya itu sakit sekali dan tiba-tiba tanpa sebab-sebab yang jelas, maka kita harus memikirkan itu infeksi usus buntu. Apalagi itu terjadi pada usia 20-30-an. Ini usia yang cukup sering terjadi infeksi usus buntu. Nah, gejala yang lainnya memang bisa mual, muntah, hingga kalau ini dibiarkan terus-menerus maka akan terjadi demam. Sebetulnya kalau kita sakit perut ya memang idealnya kita harus segera ke dokter ya, jangan mencoba untuk ngobatin sendiri gitu. Jadi baiknya sakit perut apalagi yang sifatnya tiba-tiba itu akan jauh lebih baik kalau kita datang ke dokter. Nah, sakit di usus buntu ini khas sekali, biasanya sakitnya dalam 2 hari itu intensitasnya akan makin berat. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, jadi yang seperti kita periksa perutnya ditekan-tekan, kita pakai stetoskop untuk didengarkan, hingga pemeriksaan laboratorium, dan apabila perlu USG atau mungkin CT scan. Gitu. Dari pemeriksaan itu yang akan mengarahkan ke arah mana si infeksi usus buntu ini. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah terdiagnosa usus buntu, obatnya sebetulnya hanya satu, operasi. Jadi jangan pernah kita tunda untuk operasi. Kalau pertanyaannya, apakah bisa kalau tidak operasi? Sebenarnya bisa, ini relatif ya. Artinya begini, kalau misalnya usus buntu kita berikan obat-obatan gitu ya, infeksinya mungkin bisa mereda atau sumbatan yang tadi saya ceritakan bisa lepas. Tapi secara teori 37% akan terulang kembali mengalami keluhan yang sama dalam 14 bulan. Jadi artinya kita hanya menunda aja. Tapi kalau kita operasi tuntas. Jadi kalau memang kita mau tuntas infeksi usus buntu, lakukan operasi. Operasi bukan operasi yang jarang dilakukan gitu ya. Komplikasinya sangat rendah. Jadi operasi yang sangat aman. Jadi kalau untuk operasi usus buntu kita bisa lakukan 2. Yang pertama memang yang paling klasik dengan operasi membuat luka. Tapi saat ini karena kecanggihan teknologi maka kita sudah beralih ke minimal invasif atau namanya adalah laparoskopi. Jadi nanti kita hanya melakukan dengan lubang kecil gitu ya. Dari lubang kecil itu kita akan akses untuk operasinya. Laparoskopi sendiri itu juga sekarang trennya juga makin canggih. Jadi ada sekarang namanya single laparoscopic surgery. Jadi kita sudah tidak melakukan dengan 3 lubang, cukup dengan 1 lubang untuk akses
operasi usus buntunya. Karena lukanya yang kita buat akses sangat kecil, 3-5 hari kita sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. 7 hari sudah bisa untuk olahraga lagi seperti biasa. Jadi recovery-nya sangat cepat, rasa nyeri pasca operasinya juga cukup minim. Ya, jadi kalau misalnya kita tunda, artinya adalah kita menyimpan seperti bom waktu. Yang artinya adalah kalau kumat seperti yang tadi saya sampaikan, pasti akan jauh lebih berat, sehingga operasinya pasti akan jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kita mengalami sakit perut dan terdiagnosa sebagai infeksi usus buntu, jangan ditunda-tunda lagi, langsung saja kita operasi.